Halo, Halo. assalamualaikum Bu Juju, apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Pak, saya adalah coachnya Bu Erika. Oh iya, Silakan baik Pak. Bu Erika, apa kabarnya nih pada siang hari ini nih? Alhamdulillah Pak Sabto, baik sekali Pak. Hari ini ketemu Bapak kembali. Baik Bu Erika, luar biasa, saya senang mendengar kabar dari Bu Erika yang pada siang hari ini masih dalam kondisi yang sehat ya, luar biasa. Oh ya, saya mendengar bahwa Bu Erika ini akan melakukan proses coaching nih dengan Iya, Bu Juju sebagai coaching. iya Pak. Saya Iya, akan melakukan coaching hari ini Pak. baik Bu Erika, dari kompetensi coaching yang perlu kita kuasai nih, misalnya seperti presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Apakah ketiga-tiganya atau ada yang satu yang menjadi fokus pada sesi coaching kali ini? Saya akan mengembangkan yaitu mendengarkan aktif dan present. Mendengarkan aktif, oke saya catat dulu Bu ya. Iya, mendengarkan aktif terhadap coach saya dan hadir seutuhnya terhadap coaching ini. Oke baik. Apa strategi yang akan nanti Ibu lakukan ya untuk bisa memunculkan dua kompetensi tersebut? Eh, Saya akan yang pertama akan saya lakukan tanya dulu apa maksud apa permasalahan dari coaching yang saya ajak coaching hari ini dengan Ibu Juju. Ya, Kemudian nanti kita akan bahas sama-sama bagaimana permasalahan itu bisa terjadi dan apakah sudah ada penyelesaiannya atau belum, gitu Bapak. baik, terima kasih luar biasa ya. Apakah Bu Erika sudah mengetahui bahwa dalam sesi coaching ini akan ada penilaian, ada rubriknya? Belum Pak, Belum ya, baik. iya belum dibagikan Pak. Saya akan mengingatkan kepada Bu Erika bahwa pada sesi coaching kali ini akan ada penilaian ya. Iya Pak. Di sini penilaiannya yaitu pada alurnya itu ada pra supervisi, ada pada saat supervisi dan pada saat pasca supervisi gitu Bu ya. Iya Jadi Pak. kalau pada pra supervisi nanti terkait dengan bagaimana Ibu eh, apa namanya menanyakan, kemudian pada saat supervisi tentunya bagaimana Ibu menggali ya, menggali apa yang akan dipecahkan masalahnya terkait dengan coachingnya, kemudian pada paskanya tentu bagaimana Ibu juga melakukan catatan hasil observasi. Jadi seperti itu Bu Baik rubriknya. Pak. Ya. Iya, Pak. Sekarang bagaimana? Apakah Bu Erika udah siap untuk melakukan proses coaching? Ya, semoga siap Pak. Baik. Silakan Bu Erika dilanjutkan melakukan proses coaching dengan Bu Juju. Terima kasih Pak Sabto atas kesempatannya hari ini berdiskusi dengan Bapak dan saya hari ini akan mengcoaching terhadap Ibu Juju. Halo Bu Juju, apa kabar? Alhamdulillah Ibu sehat sekali. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Bu Juju, hari ini kita akan berdiskusi ya. Tepatnya Baik. berdiskusi aja ya, nggak usah coaching dengan coach supaya tidak ada jarak gitu. Jadi apa nih yang akan kita diskusikan hari ini? Saya mau bahas tentang apa yang saya alami beberapa waktu yang lalu dan ini akan jadi sebuah
satu hal yang mengganggu saya ke depannya. Apa itu, Bu? Boleh saya ceritakan detail, Ibu? Ya, silakan Ibu. Jadi begini, saya mengikuti satu kegiatan. Di dalam kegiatan itu kami ada sesi kolaborasi dan sesi diskusi kerjasama kerja kelompok gitu, Bu. Kalau satu orang tidak mengumpulkan tugas ini, maka akan mempengaruhi nilai yang lainnya. Sedangkan itu deadline-nya kemarin itu adalah tanggal 7 Juli. Saya buat sebuah kelompok, kami hanya 4 orang, terdiri dari 3 ibu dan 1 bapak-bapak. Lalu setelah kelompok itu saya bentuk, tidak ada yang berinisiatif untuk mengerjakan bersama-sama. Akhirnya saya punya inisiatif dan itu tepat tanggal 6. Di tanggal 6 itu ada 3 modul yang harus diselesaikan. Oke, fine. Saya sudah buatkan, saya sudah mengerjakan yang modul 1, modul 2-nya. Sudah selesai semua sampai modul 3 itu ada sudah dikerjakan juga. Oleh 3 orang saja. 1 orang tidak mengerjakan. Dan ini ditelepon ketika meeting tidak datang. Akhirnya ditelepon oleh 1 teman yang lain. Diminta untuk hadir. Ternyata bapaknya ini nyambi, Bu, nyambi jadi travel. Sedangkan kegiatan ini itu harus diselesaikan di hari itu juga pukul 23.59. Itu ya, Bu, 1. Dan yang menjadi di pikiran saya itu menjadi satu momok besar, karena saya ketika tidak sengaja ada teman yang menjadi langganan travel si teman saya satu kelompok ini. Dia bercerita kalau si bapak ini sudah mendapatkan nilai-nilai etika yang negatif dari banyak orang. Di situ membuat pikiran saya itu, waduh, kenapa saya harus satu kelompok dengan si bapak ini? Kenapa harus saya satu kelompok? Tapi ada dalam pikiran saya juga berkata seperti ini, oke, fine, tidak apa-apa ya. Sebab ini aturannya sudah Allah yang atur dan inilah tantangan dalam sebuah kerjasama. Pasti ada satu orang yang akan menghancurkan gitu. Tapi kita tidak selalu apa yang kita inginkan itu tercapai. Akhirnya saya mengerjakan semua modul tersebut dibantu oleh 2 teman yang lainnya dengan saya komandoi. Akhirnya modul tersebut sudah selesai semua dan dikumpulkan gitu, Ibu. Alhamdulillah ya seperti itu. Tapi yang menjadi inti kekesalan saya adalah Bapak ini akan terus menjadi kelompok saya dan ini akan saya hadapi sampai dengan kegiatan ini selesai. Bukankah itu menyebalkan, Ibu Erika? Baik, saya kembali. Begitu. Berapa lama Ibu kegiatannya? Kegiatan ini dilakukan selama 2 bulan, Ibu. Jadi saya harus bertahan 2 bulan dalam keadaan seperti itu. Ya, tidak apa-apa Ibu. Semua orang punya masalah, punya sifatnya masing-masing. Ini mungkin tantangan yang Ibu Juju harus hadapi. Nah, jadi dari permasalahan yang Ibu ungkapkan kepada saya itu ada 2 tadi ya, Bu ya. Satu kolaborasi, kemudian yang kedua itu etika, itu yang saya tangkap ya, Bu ya. Nah, jadi pernah nggak Ibu berdiskusi sesama dengan teman yang 2 tadi yang bisa diajak kerjasama, bagaimana menghadapi bapak tersebut? Oke, kami melakukan pembiaran, Ibu. Karena sudah saya jelaskan, oh si bapak ini nggak bisa ngerjainnya dan kita nggak mungkin kita nunggu dia, jadi kita tetap kerjakan. Dan bapak itu sudah di ultimatum, Bu, karena saya gini, Bu, kalau tidak bisa mengerjakan, saya akan tetap mengumpulkan apa yang ada. Itu sudah di ultimatum. Kami buat grup sendiri, jadi tidak mempermalukan si bapak ini di muka teman-teman yang lainnya. Itu sudah saya lakukan, Ibu. Jadi tidak adakah usaha lainnya dari misalnya yang dekat dengan dia gitu? Kebetulan Ibu utamanya sebagai ketua kelompok melakukan pendekatan kepada si bapak ini.
Oke Ibu, untuk saya sudah terpikir untuk melakukan pendekatan seperti ini, sudah saya pikirkan. Dan sepertinya karena kemarin sudah diajak ngobrol tuh di dalam grup meeting, "Pak, Bapak belum ngerjain ini nih, saya mau jelasin dulu apa yang harus Bapak kerjakan." Itu kerjanya motong omongan terus, Bu. Belum selesai Hmm. ngomong, dipotong. Belum selesai ngomong, dipotong. "Oke Bapak, saya stop dulu, silakan Ibu Fatwati untuk menjelaskan." Mungkin Ibu lebih sabar ya untuk menjelaskannya. Itu sudah saya lakukan. Dan akhirnya saya stop dulu deh untuk menyehatkan mental saya dulu, Bu. Itu yang pertama saya harus Iya. lakukan. Saya harus Oh. menerima ini dalam waktu yang panjang. Saya tidak tahu, mungkin saya punya dinasehati juga, saya bercerita kepada orang dekat saya, hati-hati, karena siapa tahu orang yang saya kan kalau ngomong itu langsung to the point aja dan kemungkinan akan ada timbul sakit hati, itu sudah saya kurang-kurangi, Bu. Itu salah satu Iya, usaha saya loh, Bu. betul. Heeh. Selain melakukan pendekatan, hati-hati Mhm. orang yang mungkin kamu buat sakit hati itu punya saudara atau apa yang nantinya akan berkaitan dengan pekerjaan kamu. Jadi jangan sampai ini bercabang, sebaiknya kamu sabar, itu yang dijelaskan ke saya dan saya ikuti hal tersebut. Jadi sampai saat ini saya bersabar saja, Bu. Oh, jadi sampai dengan sekarang masih pembiaran ya, Bu, ya? Adakah, eee, usulan dari teman-teman Ibu tuh, yang lain, ini kan bertiga nih, bisa diajak kerjasama, bisa diajak kolaborasi, ada nggak dari salah satu dari mereka, melakukan pendekatan kepada Bapak itu agar bisa berkolaborasi kepada kalian bertiga? Saya rasa sudah, karena sudah ditelepon oleh salah satu teman yang lainnya, tetapi buktinya hari ini si Bapak tidak mengumpulkan tugasnya. Kami semua sudah selesai dan itulah yang terjadi. Kami kembalikan ke penanggung jawab dan kami sudah tidak, tugas-tugas kami sudah selesai, nama-namanya sudah lengkap. Saya tidak mengambil keputusan seperti ini, saya tidak melaporkan, karena apa? Ini akan menyebabkan si Bapak ini didiskualifikasi. Ada sisi kemanusiaan saya yang saya pegang sehingga saya tidak melakukan hal tersebut, Ibu. Baik, Ibu. Jadi, usaha telah dilakukan ya, pendekatan kayaknya sudah. Nah, jika nih Ibu Juju ada, dalam keadaan Bapak seperti itu, ada teman dekat Ibu seperti Bapak itu, bagaimana Ibu akan menyampaikannya? Supaya Bapak itu berubah terhadap, kelompoknya, biar bisa berkolaborasi gitu. Sepertinya yang bisa merubah hal ini itu adalah fasilitator. Tapi saya paham setiap manusia itu punya tabiat yang berbeda-beda dengan karakteristik yang berbeda. Saya sudah memposisikan, saya membayangkan, oh saya menjadi Bapak ini nih. Tapi kalau saya jadi Bapak itu, saya tidak mungkin melakukan hal tersebut. Saya sudah membayangkannya, Bu. Saya Iya. kalau saya jadi Bapak ini, mungkin saya punya, ekonomi yang terbatas, jadi saya nerepel, kemudian saya terganggu juga dengan tugas harus diselesaikan. Iya. Dan akhirnya balik lagi, kalau saya menjadi Bapak tersebut, saya tidak akan melakukan hal itu. Yang namanya tugas itu adalah tanggung jawab. Kalau tidak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, satu, apa tidak lebih baik mundur, yang kedua, minta bantuan sama istri ya biar dikerjakan, tapi kan itu enggak, gitu Bu. Jadi balik lagi deh, sepertinya fasilitator kami yang bisa merubah si Bapak ini. Tadi sudah dijapri-japri nih, siapa yang belum, dan kami aman-aman aja. Gitu Ibu. Iya. Ada nggak, langkah dalam waktu dekat ini kepada fasilitator nih, kayaknya Ibu tadi ngomong fasilitator nih yang bisa ngerubah Bapak ini. Nah, gimana dalam waktu dekat ini atau hari ini yang Ibu bisa
sampaikan kepada fasilitator tentang Bapak ini? Bisa. Itu, saya tadi sudah bilang, saya punya sisi kemanusiaan di mana saya pikir jika ini dilakukan itu akan menyebabkan si Bapak akan didiskualifikasi. Tapi bisakah kita pada sesi coaching ini lebih ke mental saya, supaya saya tidak sakit ketika saya berkumpul dengan si Bapak ini secara luring nanti. Itu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Sebaiknya Ibu, ini bukan berbagi pengalaman, boleh ya Bu ya? Berbagi pengalaman, hubungi dulu Bapak itu, Ibu kasih step-stepnya, tadi sudah Ibu jelasin step-stepnya, bagaimana kalaupun Bapak itu kalian laporkan, nanti didiskualifikasi, itu risiko dari dia. Jadi kita nggak salah nanti Bu, Bapak kita nggak kesel, teman-teman Ibu juga nggak kesel karena dia tidak mendapatkan tidak mengerjakan tugas, kalian mengerjakan. Jadi sebaiknya dibicarakan kembali, kalaupun tidak ada semacam ultimatum lah Bu, gitu. Ultimatum kepada Bapak itu, libatkan juga fasilitator Ibu. Libatkan fasilitator seperti yang Ibu bilang tadi, jiwa kemanusiaan tetap ada, tapi daripada Ibu bertiga susah-susah mengerjakan, kemudian ada nama Bapak itu dan mengumpulkan amal tadi ya, mengumpulkan amal jariah itu susah. Nah, itu tadi Ibu berdiskusi kembali kepada ketiga rekan tersebut. Nah, jadi ada nggak Pak, ada nggak Bu, langkah yang konkret nih kepada Bapak tersebut Bu, dalam waktu ya dekat ini supaya Bapak itu sadar dan mau mengerjakannya? Oke, sebentar saya cek dulu ini. Baik Bu, untuk langkah konkret, saya biasanya mengeliminasi tiap orang yang toksik di hidup saya, itu saya eliminasi satu-satu sehingga circle-nya tidak mengganggu apa yang sudah saya kerjakan. Mungkin nanti pada saat ketemu saya akan lebih diam dan kan kami bertiga nih Bu. Kami bertiga, masa saya sendirian yang kesel? Tentunya ada 2 juga yang kesel, yang tahu kan. Jadi karena ada 2 yang kesel, saya nggak perlu kesel lagi saya pikir. Gitu Bu. Ya, sebaiknya diskusikan lagi dengan teman yang 2 itu ya Bu ya, bagaimana solusi dari permasalahannya supaya tidak berlanjut Ibu. 2 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya mau menghubungi admin, saya mau pindah kelompok. Iya, begitu. Kalau sudah lewat batas sih. Iya, betul Ibu. Supaya hati kita juga tenang ya Bu ya. Kalau bisa seperti itu dibicarakan, kita ada admin, ada fasilitator, ada narahubung ya biasanya Bu, enggak? Admin itulah ya Bu ya? Oh begitu. Nah seperti itu Bu. Jadi bicarakan terus kepada admin dan fasilitator bagaimana sebaiknya apa yang mesti kalian bertiga lakukan terhadap Bapak itu. Oke Bu? Baik Bu Erika, terima kasih banyak Bu Erika, masukan-masukannya itu sangat menjadi motivasi buat saya untuk terus berkolaborasi dengan teman-teman setim. Iya, semoga timnya sukses, kolaborasinya berjalan dengan baik dan tidak ada yang mangkel-mangkel lagi di dalam hati. Amal jariahnya yang dicari. Terima kasih Bu Juju telah berdiskusi Bu Erika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, luar Pak. biasa Bu Erika sudah melakukan proses coaching terhadap Bu Juju. Pertama saya ingin tanya dulu ke Bu Erika nih, kalau dari segi Iya, Pak. performa, dari segi penampilan Ibu tadi, Ibu mencoba nilai diri sendiri ya. Kalau dari alur ceritanya menurut Ibu, apa nih yang sudah tercapai dan apa yang belum? Dari alur dari tujuannya, identifikasinya, rencananya, kemudian tanggung jawabnya. Bagaimana Kayaknya penilaian? ya saya kurang mengidentifikasi ya Pak ya, mengidentifikasi permasalahannya, belum menggali lebih jelas tuh permasalahan dari Bu Jujunya apa, dari bapaknya apa, dari ketiga orang itu apa gitu Pak. Oke, jadi terkait dengan identifikasinya Bu ya? Iya. Oke, baik. Kemudian kalau dari, karena tadi Ibu ada target untuk mengembangkan kompetensi terkait dengan mendengarkan aktif dan present satu kehadiran penuh. Dari dua Iya hal Pak. tersebut, apa yang sudah baik menurut Ibu? Yang sudah baik saya telah mendengarkan aktif Pak. Saya sudah hadir sepenuhnya mendengarkan aktif apa yang menjadi keluh kesah dari Ibu Juju tadi. Oke, luar biasa. Iya. Kalau dari ini Bu, kalau dari nilai 1 sampai 10, 10 tentu yang paling sempurna, 1 yang paling kecil. Ibu menilai apa yang sudah menjadi targetan kompetensi tadi pada level berapa nih? Level 8 kalau kompetensi saya, Pak. Saya ya Oke. kompetensi yang akan saya kembangkan tadi kan mendengarkan aktif dan present. Jadi kalau ke pertanyaan yang berbobot itu nanti akan terus saya pelajari bagaimana membuat kalimat pertanyaan yang berbobot itu, Pak. Baik, berarti ada peningkatan ya dari sebelumnya ya. Kemudian kalau boleh, apakah saya boleh untuk menyampaikan hasil pengamatan karena saya tadi Iya, kan mengobservasi Ibu silakan selama Bapak. coaching ya. Iya, Pak. Baik, saya akan menyampaikan hasil pengamatan. Kalau dari hal-hal yang sudah baik menurut saya, betul apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan bagaimana Ibu menilai performanya sendiri, bahwa Ibu sudah mendengarkan dengan aktif. Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada Bu Juju sehingga Bu Juju terus gitu kan, tadi kan tidak berhenti untuk menyampaikan permasalahan yang sampai sangat detail sekali gitu kan. Mhm. Jadi itu adalah salah satu dari hasil Ibu mendengarkan secara aktif. Kemudian kehadiran penuhnya juga Ibu sudah memberikan respon setiap Ibu Juju menyampaikan permasalahannya, Ibu sudah memberikan respon baik secara verbal maupun dari mimik muka gitu kan dengan mengangguk dan segala macamnya. Baik, tapi di sini juga saya ingin menyampaikan menurut pengamatan saya yang karena kita membandingkannya kan dengan dengan sesuatu yang jadi apa namanya, jadi yang seharusnya lah seperti itu Bu ya. Kalau saya melihat Iya. tadi ada Ibu masih terjebak pada asosiasi gitu ya. Ini menurut pengamatan saya. Asosiasi itu maksudnya mem me membandingkan apa yang terjadi dengan Bu Juju dengan Membandingkan. pengalaman pribadi. Iya. Ya itu. Betul. Bagaimana Makanya menurut saya Ibu? izin tadi Ya, Pak, izin berbagi pengalaman nih katanya iya. saya gitu. Iya, betul. Iya. Heeh. Gimana Ibu kalau menilai hal itu seperti apa? Apakah benar atau kenapa bisa terjadi seperti itu misalnya? Karena Ibu Juju telah melakukan berbagai macam cara, kemudian dia mentok gitu Pak, mentok tidak ada, "Oh saya tidak bisa melakukan apa-apa lagi nih." Nah, itu. Mhm. Jadi, "Ada saran nggak Bu?" Kata Bu Juju kan.
Oh Iya boleh iya. ya saya menyampaikan saran gitu, berbagi pengalaman gitu. Jadi saya menyampaikan pengalaman gitu, Pak. Oke, jadi karena Bu Juju mentok tidak bisa menemukan sendiri ya, apa Iya, yang artinya akhirnya iya, heeh, pada akhirnya Ibu Juju bisa menemukannya, menemukan apa yang sebaiknya dia lakukan. Oh, menghubungi admin nih bisa, apa, dengan melaporkan ke fasilitator juga bisa. Ternyata, dia harus, apa, mendapatkan informasi gitu ya. berbeda kelompok dengan bapak tersebut. Jadi, seharusnya bisa kalau kita kan melapor ke admin, ke fasilitator yang di atas kita gitu. Oke, itu luar biasa. Baik Bu Erika nih, karena tadi kan harapannya Ibu mendapatkan nilai yang sempurna dari kompetensi itu tentu pada level 10 Bu ya. Iya, Sedangkan Pak. tadi baru level 8. Nah, apa sih rencana Bu Erika untuk bisa sampai ke level 10 nih rencananya? Itu tadi saya akan mengembangkan kompetensi tentang, meng-coaching itu bagaimana, teknik-teknik coaching itu bagaimana, kemudian saya akan, terus berlatih kembali, Pak, tentang coaching, dengan, guru, dengan siswa, kemudian menambah pembendaharaan kata tentang pertanyaan berbobot itu tadi, Pak. Oh iya, betul sekali ya. Iya. Karena kadang-kadang kita sering terjebak di sana, kehabisan kata-kata gitu ya. Gimana Iya, nih Pak. menggali gitu ya, untuk menggali, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi, apa yang akan bisa direncanakan ya, apa yang Iya, bisa dilakukan oleh coach kita nih untuk memperbaiki permasalahan. Kadang-kadang iya, kita mentok di situ, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan coach juga yang tidak terbuka, jadi memang betul sekali ya, Bu. iya. Kadang-kala itu, Pak, kita, apa, saya termenung nih, Ibu, Juju tadi, ngomong, "Oh, seperti itu. Bagaimana sih saya harus, memberikan pertanyaan berbobot lagi? Bagaimana seharusnya saya berpendapat biar tidak, menjadi, apa ya, semacam, menggurui terhadap Ibu Iya. Juju tadi gitu, Pak." Iya iya iya, betul sekali. Jadi itu poin pentingnya yang kita betul sekali sama-sama kadang-kadang sering terjebak pada memberikan saran atau nasihat, karena mentoknya tadi. Iya, Bapak. Oke, Bu Erika, luar biasa sesi kita pada hari ini. Bu Erika sudah menampilkan performa yang luar biasa dalam melakukan proses coaching pada Bu Juju, dan mudah-mudahan Bu Erika tadi dengan rencana-rencana perbaikan yang sudah diniatkan ya, untuk terus meningkatkan kemampuan untuk mendengarkan aktif dan presence atau kehadiran penuh bisa tercapai pada masa yang akan datang. Mungkin cukup kita pertemuan pada hari ini untuk Ya, proses terima kasih, Pak. ya. Sama-sama Bu Erika, Bu Juju juga terima kasih sudah bersedia menjadi coach. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.